Selamat pagi, perkenalkan saya Cici Kurniawati Tondang dari kelas pendidikan akuntansi 1C, dengan dosen pengampu Ibu Asia SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester perkembangan peserta didik. Soal pertama yaitu bagaimana pengertian perubahan yang progresif dan berkesinambungan dalam perkembangan individu. Progresif adalah perubahan secara mendalam, maju, baik dari fisik maupun psikis. Contohnya, 1. Perubahan dari kecil menjadi besar. Ini dapat kita lihat dari diri kita sendiri, di mana pada proses bayi kita masih sangat kecil. Lalu, semakin hari umur akan bertambah. Pada masa SMP, tinggi juga akan bertambah. Hal itulah yang disebut dengan perubahan dari kecil menjadi besar. Contohnya pada gambar di samping, itu adalah perubahan yang dari kecil menjadi besar. Contoh yang kedua, perubahan pengetahuan yang sederhana menjadi kompleks. Ini bisa dikatakan sebagai perubahan kognitif atau pemikiran kita. Pada masa SD, matematika yang kita ketahui hanyalah tambah, kurang, kali, dan bagi. Sedangkan pada masa SMA, matematika yang kita ketahui itu lebih kompleks. Misalkan mengenai tan, kos, dan lain-lain sebagainya. Jika perubahan kompleks ini berjalan dengan baik, seperti panah yang berada di gambar samping, kita bisa mendapatkan juara atau piala. Sedangkan berkesinambungan adalah perubahan pada bagian atau fungsi organisme secara berurutan atau beraturan atau berurutan. Contohnya saya ambil. Pada masa anak-anak, hal yang pertama yang kita pelajari sebelum berdiri adalah duduk. Setelah kita bisa duduk, lalu kita akan belajar bagaimana cara merangkak. Dan yang terakhir adalah berdiri. Fase ini harus berjalan secara berurutan. Itulah yang dikatakan secara berkesinambungan. Soal yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik, emosi, dan bahasa pada remaja. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. Dibagi menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, 1, warisan dari orang tua. Maksudnya di sini adalah anak yang ayah dan ibunya bertumbuh tinggi cenderung lebih lekas menjadi tinggi daripada anak yang berasal dari orang tua yang bertumbuh pendek. Berarti, jika orang tua kita cenderung tinggi baik ibu dan ayah, maka anak juga kemungkinan besar akan memiliki tinggi. Yang kedua, kematangan. Kematangan di sini adalah bagaimana pertumbuhan fisik seolah-olah seperti sudah direncanakan oleh faktor kematangan. Meskipun anak itu diberi makanan yang bergizi, tinggi, tetapi kalau saat kematangan belum sampai, pertumbuhan akan tertunda. Jadi di sini adalah bagaimana kematangan itu mempengaruhi pertumbuhan fisik seorang individu. Lalu, faktor eksternal. Faktor eksternal dibagi menjadi 3. Yang pertama, kesehatan. Anak yang sering-sering mengalami sakit-sakit, pertumbuhan fisiknya pasti akan terlambat. Yang kedua, makanan. Jika ada anak yang kekurangan gizi, maka pertumbuhan fisik juga akan terlambat. Namun, jika gizi anak terpenuhi dengan sangat baik, maka pertumbuhan fisiknya juga akan sangat baik. Yang ketiga, lingkungan. Individu yang tubuhnya sering dilatih percepatan tumbuhannya akan berbeda dengan yang tidak pernah mendapat latihan. Jadi di sini dikatakan bahwa latihan itu akan mempercepat pertumbuhan fisik seseorang. Namun, jika tidak ada latihan, itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan fisik seseorang. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi emosi remaja disebabkan oleh 1. Perubahan jasmani. Contoh dalam perubahan jasmani adalah timbulnya perubahan fisik pada remaja itu, semisalkan adanya jerawat. Nah, di sini seringkali hormon masa remaja itu akan meningkat, jadi dia mengeluarkan emosinya.
Yang kedua, perubahan pola interaksi dengan orang tua. Saya akan memberikan contoh. Semisalkan orang tua tidak mendidik emosi anak dengan baik, sering melakukan pertengkaran di depan anak, maka di sini kepribadian anak itu akan menjadi emosi pada tahap dia menjadi dewasa. Dia akan sering melampiaskan amarahnya pada orang lain. Yang ketiga, perubahan interaksi dengan teman sebaya. Biasanya faktor yang sering terjadi di sini adalah bagaimana hubungan cinta dengan teman lawan jenis. Pada masa remaja, biasanya remajanya benar-benar mulai jatuh cinta dengan teman lawan jenisnya. Gejala ini sebenarnya sehat bagi remaja. Namun, jika ada konflik, seringkali emosi remaja tersebut akan memuncak, lalu akan menimbulkan perselisihan. Yang keempat, faktor pandangan luar. Faktor pandangan luar ini dapat diartikan sebagai bagaimana pandangan masyarakat. Terkadang masih ada yang menganggap bahwa derajat laki-laki lebih tinggi daripada derajat perempuan. Tentu saja ini akan menimbulkan emosi pada remaja. Yang kelima, perubahan interaksi dengan sekolah. Perubahan interaksi dalam sekolah ini lebih utama kepada guru. Posisi guru dalam hal ini sangat strategis apabila digunakan untuk mengembangkan emosi anak melalui penyampaian materi. Karena seringkali ketika di sekolah, anak-anak itu lebih percaya kepada gurunya daripada orang tuanya. Apalagi ada anak-anak yang mengalami masalah di rumah. Maka perubahan emosi anak itu juga bergantung pada bagaimana dia berinteraksi di sekolah. Yang keenam, kematangan emosi. Kematangan emosi ini adalah tahap terakhir, di mana kita sebagai posisi remaja tahu menempatkan bagaimana emosi kita akan berlaku dalam lingkungan masyarakat, sekolah, baik pun rumah. Jika ada permasalahan, kita tidak harus meledak-ledak atau sering marah-marah. Di sini kematangan emosi kita tahu menempatkan diri kita. Jika ada masalah, kita akan berpikir secara logis, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu dengan baik, bukan marah-marah. Faktor yang mempengaruhi bahasa dibagi menjadi 1. Kognisi, 2. Pola komunikasi dalam keluarga, 3. Jumlah anggota keluarga, 4. Posisi urutan kelahiran, 5. Kewibahasaan, 6. Status sosial ekonomi keluarga, 7. Kondisi lingkungan. Seringkali saya membaca di internet, faktor yang mempengaruhi bahasa ini lebih kepada kondisi lingkungan. Jika kita berada pada kondisi lingkungan orang Batak, maka bahasa kita itu pasti lebih sering Batak ya, terkesan lebih kepada suara yang kuat. Lalu jika kita berada pada lingkungan Jawa, seringkali suara kita itu akan menjadi lembut karena di lingkungan Jawa sendiri mereka menggunakan bahasa yang lebih lembut dibandingkan orang Batak. Part 3 yaitu perubahan pertumbuhan dan perkembangan pada diri saya sendiri. Di sini saya memberikan sebuah gambar. Yang pertama itu pada masa vital dan estetik, atau di sini dikatakan sebagai masa usia prasekolah. Di sini dia berada pada tahap-tahap dari anak lahir sampai dia belum memasuki SD. Berarti di sini perkembangan anak dari mulai belajar merangkak, duduk, dan berdiri. Lalu mulai mengetahui bahasa-bahasa, mulai berpikir, itu adalah masa vital dan estetik yang akan saya alami pada gambar yang tersebut. Gambar tersebut menggambarkan saya ketika masih umur 2 tahun. Berarti di situ saya masih baru belajar berjalan. Dan mulai berpikir ya, di situ saya sudah mulai ingin bertanya, ini apa? Seperti itu. Itu adalah masa vital dan estetik. Gambar yang kedua, masa usia sekolah dasar. Di masa usia sekolah dasar ini, kita udah mulai mempelajari beberapa hal. Setiap mata pelajaran, di sini kita seringkali ingin mencapai nilai yang tinggi, berkeinginan untuk mendapatkan juara. Di sini sudah ada pada masa usia sekolah dasar. Yang ketiga, masa usia sekolah menengah. Masa usia sekolah menengah ini dibagi menjadi beberapa hal. 1. Masa pramaja. Masa pramaja atau remaja awal di sini seringkali mengalami sifat-sifat negatif pada si remaja.
Semisalkannya remaja itu merasa tidak tenang, kurang suka bekerja, pesimistik, dan sebagainya. Secara garis besar, sifat-sifat negatif itu dapat ringkas menjadi negatif dalam prestasi, baik prestasi jasmani maupun mental. Yang kedua, negatif dalam sikap sosial. Lalu, masa yang kedua itu masa remaja atau remaja matya. Pada masa ini mulai tumbuh dalam diri remaja dorongan untuk hidup, kebutuhan akan adanya teman yang dapat memenuhi dan menolongnya. Yang ketiga yaitu masa remaja akhir. Masa remaja ini menentukan pendirian hidupnya. Pada dasarnya telah tercapailah masa remaja akhir dan telah terpenuhinya tugas-tugas perkembangan masa remaja, yaitu menemukan pendirian hidup dan masuklah individu ke dalam masa dewasa. Gambar yang terakhir yaitu masa kemahasiswaan yang sedang saya jalani pada saat ini. Masa kemahasiswaan ini berkisar umur dari 18 sampai 25 tahun. Mereka dapat digolongkan pada masa remaja akhir sampai masa dewasa awal atau dewasa matya, dilihat dari segi perkembangan, tugas perkembangan pada usia mahasiswa ini, yaitu adalah bagaimana pemantapan pendirian hidup. Pada masa ini, individu telah mencapai kematangan untuk memilih calon pasangan hidup, telah mampu menentukan dan menetapkan karirnya. Walaupun tetap masih ditemukan mahasiswa yang masih ragu-ragu terhadap jurusan yang dipilihnya. Baiklah, presentasi saya sudah siap. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.